kalian tahu tidak kasus yang sempat viral di X kemarin yang tentang netizen Korea sama netizen Asia Tenggara? Tahu itu yang dulu viral banget ya. Yang mana? Ini loh yang ini. Memang awal mulanya gimana ya? Jadi itu berawal dari konser Day6 di Kuala Lumpur pada Januari 2026. Nah, pada saat konser ada salah satu fans Korea yang merekam konser Day6, padahal sudah jelas-jelas dilarang. Nah, dari fans Asia Tenggara menegurlah si fans Korea ini, tapi bukannya malah merespon dengan baik, dia malah merendahkan dan meremehkan fans dari Asia Tenggara ini. Makanya muncul konflik ini. Nah, dari situ akhirnya konfliknya itu meluas kemana-mana. Kedua belah pihak itu saling menyerang. Masakan netizen dari Korea itu menyamakan cara makan kita dengan simpanse. Terus mereka juga sempat membuat video menginjak bendera merah putih. Bahkan mereka tuh pernah membuat petisi untuk memperketat masuknya orang Asia Tenggara ke Korea. Indonesia malah juga Balas dong, bahkan ya ada postingan foto orang Korea nih ya yang disamakan sama hewan babi. Kemudian ada juga yang menyinggung soal operasi plastik. Terus pokoknya banyak deh. Jadi dua-duanya tuh sama-sama saling nyerang gitu deh. Kalau pikir-pikir ini menyangkut banyak unsur budaya ya. Banyak. Pertama nih, dari sisi nilai budaya. Korea itu kan punya nilai hierarki dan kebanggaan nasional yang kuat lewat Hallyu. Sedangkan kita Asia Tenggara itu punya nilai kolektivitas dan solidaritas yang tampak dari munculnya gerakan Sivis itu. Nah, terus ada dari unsur bahasanya juga loh. Kalian tahu cilor? Oh, tahu dong. Itu makan aci sama telur. Nah, di Indonesia kan itu makanan. Nah, sedangkan di Korea itu tuh punya konotasi seksual. Makanya ketika pada saat netizen Indonesia menggunakan kata itu, dari pihak netizen Korea menganggap hal itu di luar batas, sehingga konfliknya semakin memanas. Iya betul. Selain itu ada juga identitas etnis. Masakan warna kulit kita nih itu tuh dijadikan sebagai inferioritas oleh sebagian netizen Korea. Terus tradisi makan kita yang sudah menjadi budaya kita ini itu tuh dijadikan bahan ejekan. Bahkan netizen Korea juga pernah menyuruh kita penggemar K-pop dari Asia Tenggara itu untuk jadi penggemar yang pasif saja. Padahal kan kita dari Asia Tenggara itu menjadi salah satu pasar modal yang besar untuk K-pop. Iya kan? Wah, banyak juga ya. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan kasus ini sampai terjadi? Mungkin dari kasus ini sepertinya stereotip dan etnosentrisme nggak sih teman-teman? Memangnya itu apa? Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, konflik ini berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu etnosentrisme serta prasangka maupun stereotip. Nah, etnosentrisme adalah kecenderungan suatu kelompok menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri dan menganggap budayanya itu paling superior. Nah, dalam kasus ini tampak ketika netizen Korea menghina tradisi makan orang Indonesia yang menggunakan tangan, karena dalam budaya Korea itu makan pakai sumpit maupun sendok itu dianggap sebagai penanda peradaban. Padahal makan dengan tangan dalam budaya Indonesia itu memiliki makna sosial dan keagamaan yang sangat mendalam. Nah, sementara prasangka maupun stereotip itu tampak dalam postingan yang menyamakan seluruh masyarakat Indonesia dengan primata. Nah, prasangka di sini adalah sikap antisipatif berdasarkan generalisasi yang keliru terhadap suatu kelompok secara keseluruhan. Bukan berdasarkan pengenalan langsung, tapi dari anggapan yang sudah mengakar sejak lama. Ini sudah melampaui batas penilaian yang biasa karena sudah menyamakan dan mempertanyakan kemanusiaan orang lain. Nah, yang penting dalam kasus ini yang perlu dipahami bahwa kedua faktor ini bukan hanya muncul dalam satu sisi saja, melainkan dari dua arah. Ketika netizen Indonesia membalas dengan konten serupa juga terjebak dalam pola yang sama. Jadi mereka maupun netizen Korea maupun netizen Asia Tenggara itu sudah sama-sama melakukan etnosentrisme tanpa disadari. Dan dari sisi etika, konflik ini mencerminkan benturan antara beberapa nilai dasar. Yang pertama, nilai kebebasan berekspresi yang berbenturan langsung dengan nilai penghormatan terhadap martabat manusia.
Semua orang merasa berhak memposting apapun, tapi dari kebebasan itu tidak bisa dijadikan untuk merendahkan kelompok etnis lain. Kedua, nilai kebanggaan budaya berbenturan langsung dengan nilai penghargaan terhadap keberagaman. Bangga terhadap budaya sendiri itu wajar, tapi akan bermasalah ketika diekspresikan dengan merendahkan budaya orang lain. Lalu bagaimana seharusnya kedua belah pihak bersikap? Netizen Korea seharusnya menerima kritik penggemar Asia Tenggara tanpa membalas dengan serangan identitas budaya. Sementara netizen Indonesia meskipun marah, tidak perlu juga membalas dengan hal yang sama. Komunikasi antar budaya yang baik harus mengedepankan empati dan saling menghargai. Jangan ikut menyebarkan konten provokatif yang dapat memperkeruh suasana. Karena perbedaan budaya harus dihargai, karena itulah yang membuat interaksi antar budaya menjadi sangat bermakna. Nah, sebagai penutup, apa rekomendasi dari kalian untuk meningkatkan komunikasi antar budaya dari kasus ini? Rekomendasi pertama, jangan ikut memperkeruh suasana. Kalau lihat konten provokatif dari pihak manapun, jangan ikut berkomentar maupun ikut sebarkan. Karena kalau kita ikut campur, itu sama saja seperti kita menyiram bensin ke dalam api. Jadi lebih baik kita diam saja. Selanjutnya itu rekomendasi kedua adalah soal etika dalam bermedia sosial. Karena media sosial seharusnya menjadi ruang untuk menghubungkan orang dari berbagai budaya berbeda, bukan malah menjadi arena untuk saling menjatuhkan. Sebelum berkomentar atau membagikan sesuatu di media sosial, pastikan tanyakan dulu kepada diri sendiri, apakah itu memperkeruh suasana atau justru mempererat. Karena perbedaan budaya itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, justru itu yang membuat interaksi antar budaya menjadi kaya dan bermakna. Sekian dari video presentasi kami. Dadah.